Sekarang kita akan bahas tentang analisa dari tes yang sudah dilakukan. Pada topik hari ini kita akan bahas yang pertama adalah mengetahui tahapan dalam menganalisa suatu tes. Biasanya tahapan ini dilakukan ketika kita sudah melakukan pengambilan data atau tryout yang dilanjutkan dengan menganalisa. Lalu topik yang kedua kita akan mengenali syarat-syarat item yang baik. Karena tidak semua item yang kita buat ketika tryout ataupun pengambilan data akan baik. Maka kita harus melihat syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menjustifikasi apakah item yang kita buat itu sudah baik ataupun tidak. Lalu mengenali item yang dapat membedakan antara individu yang mempunyai kemampuan yang baik ataupun yang buruk. Terkadang item yang kita buat itu tidak bisa membedakan antara kemampuan yang tinggi ataupun yang rendah. Misalnya alat tes di dalam intelijensi yang tingkat kesukarannya mudah semua, maka cenderung tidak bisa membedakan antara orang yang kemampuannya tinggi ataupun rendah. Atau sebuah tes yang mempunyai item yang sangat sulit sehingga presentasi orang yang menjawab betulnya sangat kecil. Ini juga akan membuat item tersebut tidak bisa membedakan antara kemampuan yang tinggi dan yang buruk. Ciri-ciri yang tes yang baik setidaknya ada 5. Yang pertama, reliable, artinya tes tersebut bisa mengukur kapanpun dalam waktu atau rentang yang relatif berbeda, hasil tesnya eh, tidak berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu reliabilitas. Yang kedua adalah memiliki daya pembeda atau item discrimination yang baik. Yang ketiga adalah memiliki tingkat kesukaran, item difficulty yang beragam. Yang keempat adalah pilihan jawaban memiliki daya pengecoh yang berfungsi secara baik. Dari poin 2, 3, dan 4 ini sebagian besar dimiliki oleh tes yang bentuknya maksimum performance test atau kita mempunyai ability yang tinggi atau yang rendah. Sedangkan typical performance test seperti personality, syarat ketiga dan keempat itu cenderung tidak ada untuk classical test teori, sehingga biasanya lebih ke apakah item tersebut memiliki daya pembeda yang baik atau tidak. Yang kelima adalah kita memiliki bukti validitas. Validitas ini akan dibahas berbeda karena uh, fungsinya juga agak berbeda di dalam karakteristik tes yang baik. Yang pertama kita akan bahas adalah reliabilitas. Reliabilitas artinya bahwa tes itu memiliki tingkat keterandalan atau konsistensi dari suatu alat ukur. Artinya ketika tes ini diuji, maka kalau kita lihat di gambar yang pertama, ketika kita menguji, ini adalah tes yang tidak reliable. Kalau kita asumsikan seorang pemanah, ini adalah titik hasil panahnya, si tes ini tidak memanah pada tempat yang sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa item-item yang berkumpul atau panah-panah yang berkumpul dalam bidikan ini tidak reliable dan tidak valid. Gitu. Sedangkan ini adalah tes yang bisa dikatakan tidak reliable tapi valid. Kenapa? Karena beberapa item atau beberapa item menuju pada tempat yang sama. Ini adalah kondisi di mana tes adalah reliable tapi tidak valid. Misalnya item-itemnya mengukur pada satu konstruk yang sama, tetapi dia tidak membidik pada ukuran yang ingin diukur. Misalnya ketika kita ingin membuat tes tentang kecemasan, ketika kita uji reliabilitasnya hasilnya bagus, tetapi ketika melihat bukti validitas, ini bukan kecemasan, tapi frustasi misalnya. Jadi konstruk yang dibuat ternyata salah, ini tidak valid. Nah, yang terakhir adalah kondisi yang memang kita inginkan bahwa tes itu reliable dan valid. Nah, artinya item-item itu mengukur hampir pada tempat yang sama. Item-item tersebut mengukur konstruk yang sama. Contohnya ketika kita mengukur short term memory, maka item-item yang diberikan itu hampir semuanya pada konstruk yang sama. Ini ditandai dengan nilai reliabilitas. Ada beberapa uji yang bisa kita gunakan dalam menguji reliabilitas. Yang pertama adalah test retest. Sebagai highlightnya adalah bahwa individu diambil tesnya pada waktu tertentu
misalnya pada 1 Januari, lalu 2 minggu kemudian individu itu diuji kembali. Harusnya skor individu yang tinggi itu akan ketika dites ulang pada waktu berikutnya akan mendapatkan skor yang tinggi pula. Kalau tidak, maka hasil ujinya buruk. Ini sudah dibahas sebelumnya. Lalu yang kedua adalah alternative form. Ini di beberapa tes intelijensi seperti uh, cultural fair intelligence test, si tesnya ada dua, jadi tes form A dan tes form B. Bagaimana pengujiannya? Satu kelompok individu, misalnya kelompok angkatan tertentu 2020 misalnya, diuji oleh form A pada hari ini dan juga form B di hari itu juga. Jadi ada dua tes yang diujikan kepada individu, tetapi konstruknya yang sama. Misalnya kita mempunyai tes vocabulary, lalu kita ujikan tes ini kepada individu, lalu kita ujikan lagi ke individu yang lain form yang berbeda. Jadi form A dan form B. Ini alternative form. Dan yang ketiga adalah ini yang paling umum yang kita gunakan dengan disebut dengan Cronbach alpha atau alpha Cronbach. Tes ini adalah internal konsistensi. Jadi kita melihat struktur internal dari setiap item. Di mana ketika reliabilitas yang dimunculkan itu baik, maka kita mendapatkan nilai lebih besar daripada 0,7 kata Kaplan Eshakuzo atau beberapa literatur yang lain. Ketika tesnya di bawah 0,7, maka tes tersebut dapat dikatakan tidak baik. Nah, sekarang bagaimana dengan tes yang Anda buat? Apakah bisa diandalkan atau tidak? Tekniknya akan dibahas pada video yang lain. Yang kedua adalah analisis item. Kalau tadi ketika kita membahas reliabilitas, kita analisis tes berdasarkan level dari item, level dari tes. Sedangkan analisis item yang kita lihat adalah level dari item itu sendiri. Untuk melihat apakah setiap item itu baik atau tidak. Ketika kita uji reliabilitas, kita punya 20 item, maka kita uji apakah ke 20 item itu secara konsisten mengukur konstruk yang sama dengan menggunakan metode Alpha Cronbach misalnya. Sedangkan analisis item, kita melihat item per item. Apakah item per item itu dapat dikatakan baik atau tidak. Uji analisis item yang pertama disebut dengan item difficulty atau tingkat kesulitan. Adalah proporsi jumlah peserta yang menjawab benar pada suatu soal, atau biasa juga disebut dengan p-value. Sehingga ketika kita lihat p-value, biasanya di dalam tes intelijensi misalnya, di item 1, maka kita akan melihat berapa persen orang yang menjawab benar. Nah, misalnya di contoh ini, dari 100 soal, dari 100 responden, ada 55 orang yang menjawab benar. Sehingga bisa dikatakan bahwa p-value-nya 0,55. Maka tingkat kesulitannya kita sebutkan sebagai 0,55. Karena 55% peserta menjawab benar. Nah, bagaimana kita mengkategorikannya? Kategorikannya menurut Lisa Friedenberg ada 3 kategori. Yang mudah adalah lebih besar daripada 0,7, sedang itu ketika 0,5 sampai 0,7, sedangkan sulit itu adalah di bawah 0,5. Tetapi Anda bisa menggunakan beberapa literatur lain yang mengkategorikan tingkat kesulitan. Kapan tes itu dikatakan baik atau tidak adalah tergantung pada tujuan tesnya. Biasanya dalam tes intelijensi, sebagian besar tes berada di kategori sedang. Atau 50% tes kategori sedang. Sedangkan mudah itu sekitar 25% dan sulit 25%. Tapi pada tes misalnya SBMPTN, karena kita ingin mendapatkan individu-individu yang pintar, maka kategori sulitnya akan diperbesar, sedangkan kategori mudahnya itu diperkecil. Tidak ada panduan khusus untuk menentukan apakah tes itu harus mudah semua atau sulit semua atau sedang semua, tergantung pada tujuan tes itu tersendiri. Tapi kalau kita melihat tes intelijensi, kita pengen dapatkan individu dari range yang kemampuannya rendah atau ke yang sulit, maka kita harus melihat dari yang sedangnya lebih banyak. Nah, contohnya misalnya Anda bisa
melihat tes ini, Anda bisa lihat bahwa tes yang paling sulit yang mana, yang mudah yang mana. Sebelum lanjut ke video, Anda bisa pause dulu untuk memahami konsep ini dengan baik. Nah, kalau dari sini maka item yang mudah adalah item nomor 2. Yang sulit itu item nomor 4. Anda bisa lihat bahwa hanya 12% orang yang menjawab benar. Sedangkan pada item 2, 94% orang menjawab dengan benar. Artinya soal ini mudah sekali. Dan yang berikutnya sulit juga adalah item nomor 3. Nah, sedangkan yang sedang adalah item nomor 1 dan 5. Hanya 63% dan 59% orang menjawab benar. Ini contoh interpretasi dari alat tes. Jadi ketika tes Anda 20 soal, Anda harus melihat berapa soal yang mudah, sulit, dan sedang. Yang kedua kita membahas adalah daya pembeda atau Item Discrimination Index. Bagaimana kita mengetahui apakah item kita buat berfungsi dengan baik? Jawabannya adalah dia memiliki daya pembeda yang baik. Karena daya pembeda ini membicarakan tentang seberapa baik tes Anda membedakan antara orang yang kemampuannya tinggi dan orang yang penguasaan kemampuannya rendah. Item diskriminan dikategorikan oleh Abel dan Frisby adalah ketika item diskriminannya 0,19 maka dikategorikan poor item. Sedangkan ketika antara 0,20 sampai 0,29 maka disebut dengan marginal item. Artinya tes ini di batas antara baik dan buruk gitu. Kita harus melihat apakah item ini betul baik karena masih bisa digunakan atau ada beberapa hal yang tidak dipahami dari soal. Sedangkan 0,3 sampai 0,39 ini idealnya kita bisa mendapatkan tes dengan item yang seperti ini, reasonably good. Maka ini yang menjadi target kita. Dan di atas 0,4 ini juga sangat baik. Dan item diskriminan ini sangat bergantung terhadap jumlah responden yang kita gunakan. Semakin banyak biasanya kita sulit untuk mendapatkan item yang very good, tapi setidaknya di marginal dan reasonable good kita bisa mendapatkannya. Nah, ketika nilai item diskriminan bersifat negatif, maka kita dapat mengkategorikan tidak dapat digunakan. Tetapi mungkin juga karena item tersebut salah kunci. Jadi kalau Anda menemukan item yang R negatif, maka silahkan dicek ulang apakah kuncinya benar atau salah. Item diskriminan ini bisa dicontohkan dengan 10 item ini. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Secara detail akan dibahas dalam video selanjutnya. Tetapi pada umumnya adalah kita mengkorelasikan antara item tersebut, respon individu pada item tersebut, dan nilai total. Ketika orang yang pintar cenderung soal itu, ketika dia benar di soal itu, maka dia akan benar juga, akan besar juga nilai totalnya. Tetapi jika aneh atau negatif adalah artinya orang-orang yang pintar menjawab salah, tetapi orang-orang yang kemampuannya rendah menjawab benar. Sehingga Anda bisa lihat lagi discrimination index-nya. Mari kita lihat contoh di bawah ini, yang mana masuk ke dalam kategori item baik, item marginal, buruk, dan item yang bagus. Anda bisa pause dulu untuk menjawab soal-soal tersebut. Baik, kalau kita evaluasi, maka yang merah dalam konteks ini adalah item-item yang buruk. Yang berwarna abu-abu seperti ini juga masuk ke dalam yang buruk, tetapi tidak negatif. Dan ini item-item ini lebih baik tidak diikutsertakan ke dalam tes sebenarnya jika Anda masuk ke dalam tahap yang tryout. Tetapi item-item yang seperti ini 0,27 artinya ini marginal. Anda cek ulang dari item-item tersebut apakah stem dari soal tersebut bisa dipahami atau pilihan yang lain itu lebih kuat dibandingkan pilihan yang pada jawaban Anda. Yang ketiga adalah item-item yang bagus di atas 0,3. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai item-item yang nanti Anda pilih menjadi tes selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah destructor power. Apakah pilihan jawaban selain kunci jawaban memiliki kemampuan untuk mengecoh? Karena kalau kita membuat sebuah tes, misalnya seperti ini,
Anda melihat bahwa ada pilihan A, B, C, D, dan ini ada yang tidak mengisi, misalnya dari 286 item, maaf, 286 orang. Pilihan A ini sebagai kunci ada 77 orang yang menjawab atau sekitar 27%. Pilihan B tidak ada orang yang menjawab sama sekali. Ini adalah tes yang kurang baik karena pilihan B tidak berfungsi sama sekali. Artinya dari 4 pilihan sebenarnya hanya C dan D. Nah, ketika Anda melihat item-item seperti ini, maka dievaluasi lagi apakah item tersebut perlu direvisi pada pilihan jawaban, bukan pada step. Anda harus melihat. Nah, yang kondisi ideal adalah setiap pilihan yang kita jawab atau pilihan yang kita berikan itu ada orang yang menjawab. Tidak ada panduan harus berapa di dalam proporsi ini. Tetapi yang menjadi patokan adalah bahwa pilihan yang kita berikan itu ada yang menjawab. Ketika tidak ada yang menjawab, maka Anda harus evaluasi ulang. Anda harus memperbaiki bagaimana seseorang bisa menjawab pada pilihan tersebut. Jadi harus ada kemungkinan untuk dijawab. Salah satu contohnya misalnya ketika kita bicara vocabulary, Anda siapakah Presiden Indonesia kelima, lalu Anda memilih di dalam pilihannya ada SBY, lalu ada Megawati, ada B.J. Habibie, lalu ada Jokowi misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin semua orang bisa mendapat pengecoh. Tetapi ketika Anda dalam konteks ini siapakah Presiden Indonesia kelima, lalu Anda meletakkan Insinyur Soekarno di sini, maka orang akan tahu ini tidak mungkin menjadi pilihan. Jadi orang tidak akan menjawab soal itu, sehingga Anda harus memperbaiki pilihan jawabannya. Ini item buruk dan ini item yang baik. Pilihan C dianggap lebih benar. Kemungkinan salah kunci juga terjadi. Jadi kalau kita lihat soal yang ini, B tidak dijawab, tapi di lain sisi ketika kita melihat jawaban C, kenapa orang lebih banyak menjawab C? Apakah ada kemungkinan jawaban yang benar juga di situ? Jadi harus dicek ulang. Item yang baik, maaf, pada soal yang ini masih tetap pilihan B tidak berfungsi. Di kedua ini semua destruktor berfungsi dengan baik. Sehingga hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis hasil uji yang udah Anda lakukan terhadap data tryout ataupun data yang sesungguhnya, maka periksa item-item discrimination index negatif. Pastikan tidak ada kesalahan kunci jawaban. Buang item jika tidak terjadi kesalahan kunci. Jadi cek dulu yang pertama adalah item negatifnya. Jika ada, cek apakah kuncinya sudah benar. Jika sudah benar, maka tetap negatif, maka Anda bisa buang soal yang tersebut. Jadi misalnya contoh tes ini, ketika kita cek memang sudah benar kuncinya dan tetap item negatif, maka dibuang. Tapi ketika dikunci tes kuncinya lalu oh ternyata kuncinya yang ini dan item diskriminannya menjadi baik, maka Anda tidak usah membuang. Lalu yang kedua adalah revisi item yang diskriminan indeksnya tergolong poor atau marginal. Tapi mungkin saya akan lebih saran konsentrasi pada yang marginal. Yang marginal adalah bagian ini. Jika bisa direvisi pada pilihan, maka revisi. Jika tidak, maka Anda bisa tetap mencantumkan pada tes yang ingin Anda buat. Tapi yang rendah di bawah 0,2, maka lebih baik kita buang. Nah, lalu jika Anda harus memilih, maka pilihlah soal-soal yang memiliki tingkat kesulitannya sedang 0,4 sampai 0,8 atau 0,5 sampai 0,7 tergantung literatur yang Anda buat. Dengan syarat bahwa item diskriminannya sudah baik. Jadi untuk soal ini item diskriminannya sudah lolos uji, maka Anda pilihlah yang item difficulty-nya sedang. Tetapi dalam tes intelijensi, maka Anda tetap harus mencantumkan soal-soal yang mudah dan sulit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka Anda lebih baik mencantumkan 25% item yang mudah sebagai latihan dia, dan dia diletakkan pada soal-soal awal, diikuti oleh yang sedang, lalu berikutnya adalah item yang sulit 25%. Ini untuk tes intelijensi, tapi ketika tes ke SBMPTN mungkin akan kita cantumkan 50% adalah soal-soal yang sulit, tetapi dengan discrimination index yang baik. Maka ini contoh interpretasinya. Anda bisa melihat di contoh ini kira-kira item mana yang akan Anda buang, atau mana item yang akan diikut sertakan oleh Anda dalam tes selanjutnya jika ini tes tryout.
dan item mana yang mungkin Anda harus revisi. Anda bisa pause dulu dalam bagian ini untuk memahami bagaimana sejauh mana Anda memahami konsep dari interpretasi atau tes. Baik, di sini salah kunci adakah? Mungkin kalau Anda melihat ini mungkin nomor 2, mungkin juga tidak karena tidak negatif. Item yang buruk jelas ini nomor 5, 0,04. Kenapa item 2 bisa dikatakan salah kunci? Karena Anda lihat mengapa sebagian besar orang menjawab di sini benar. Ya, seharusnya ketika dia sulit tetap pilihan itu menyebar ke yang lain. Item yang perlu direvisi mungkin Anda bisa lihat item nomor 4. Karena discrimination-nya masih kurang baik. Dan yang terakhir item terbaik adalah nomor 3. Ini kondisi ideal. Walaupun sulit sekali untuk mendapatkan item seperti ini di mana discrimination-nya bisa ada dan sebagainya ada. Item discrimination-nya 0,51, distractor-nya ada yang mengisi semua, dan tidak ada orang yang menjawab di pilihan itu lebih banyak proporsinya seperti item nomor 2. Seperti itu. Baik, sampai di sini bahasan tentang analisis item. Selanjutnya Anda akan latihan dengan data Anda atau data latihan yang lain untuk menganalisa apakah tesnya sudah baik atau